Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas sedikit materi tentang teori budaya konsumen atau Customer Culture Theory. Pada kesempatan ini, saya Fadilah Hairunisa dengan NIM 202105300004 dan Clarissa Nabila Putri 202105300022. Kami akan langsung masuk ke materi saja, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai apa itu budaya dan apa itu konsumen. Budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan sebagai simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu. Konsumen adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Konsumen saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya. Teori budaya konsumen, Consumer Culture Theory, atau CCT, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kompleksitas budaya konsumen. Melihat budaya sebagai sistem yang cukup homogen dengan makna, gaya hidup, dan nilai-nilai pemersatu yang sama yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Budaya konsumen adalah pandangan dan perilaku masyarakat yang menganut paham bahwa materi merupakan satu-satunya alat pemuas. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen pada dasarnya merupakan cara pandang sesuatu yang kemudian diinternalisasi dalam kehidupan karena kebiasaan yang akhirnya menjadi populer dan menjadi budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga mempraktekkan kebudayaannya. Budaya ini dikenal karena adanya pengaruh media massa dan berbagai faktor lainnya. Budaya ini mengacu seperti budaya pop, yaitu bersifat massal. Budaya pop merupakan produk masyarakat industrial, di mana kegiatan pemaknaannya dan hasilnya, yakni kebudayaan, dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar, kerap dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan penggandaan massal, sehingga gampang dijangkau masyarakat luas. Budaya konsumen merupakan jantung dari kapitalisme yang merupakan budaya yang di dalamnya akan dikonstruksi sosial. Budaya konsumen diciptakan dan ditujukan kepada negara berkembang untuk menciptakan pola hidup masyarakat yang hedonisme atau konsumtif. Budaya ini menekankan adanya suatu tempat di mana kesan memainkan peranan utama. Selanjutnya kita masuk ke materi faktor munculnya budaya konsumen. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang memicu munculnya budaya konsumen tersebut? Ada dua nih, yang pertama faktor lingkungan dan juga yang kedua gaya hidup. Jadi untuk faktor lingkungan ada beberapa sub-sub yang memicu munculnya budaya konsumen. Antara lain, yang pertama itu budaya dan kelas sosial, kedua pengaruh subbudaya, ketiga pengaruh global dan lintas budaya, keempat pengaruh keluarga, dan selanjutnya pengaruh komunikasi antar kelompok, dan untuk yang terakhir ini adalah pengaruh situasional. Jadi banyak dari faktor lingkungan itu yang memicu munculnya budaya konsumen. Selanjutnya, kenapa gaya hidup merupakan faktor munculnya budaya konsumen? Karena perkembangan budaya konsumen telah mempengaruhi cara-cara masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidupnya. Gaya hidup kini telah menjadi ciri dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Lanjut ke dimensi kerangka Customer Culture Theory. Arnold dan Thompson pada tahun 2005 menyebutkan dimensi kerangka Customer Culture Theory memiliki 4 dimensi. Keempat dimensi tersebut adalah yang pertama,
proyek identitas konsumen atau Customer Identity Project. Dan kedua, budaya pasar atau marketplace culture. Budaya pasar ini memiliki alur penelitian customer culture theory. Ini juga membahas cara konsumen membentuk perasaan sosial dan menciptakan dunia budaya yang berbeda. Ketiga, ada pola konsumsi socio-historis atau the socio-historic patterning of consumption. Pola konsumsi socio-historis ini merupakan struktur kelembagaan dan sosial yang mempengaruhi konsumsi seperti kelas, komunitas, etnis, dan juga gender. Dan yang terakhir ada ideologi pasar yang dimediasi massa dan strategi interpretasi konsumen. Budaya konsumen memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari budaya konsumen yaitu menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan motivasi konsumen. Sedangkan dampak negatif dari budaya konsumen yaitu pola hidup masyarakat menjadi hedonisme, konsumtif, dan kapitalisme. Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif. Konsumtif tidak hanya kegiatan pemenuhan dasar dan fungsional, konsumtif telah menjadi budaya. Di era postmodern, bentuk representasi budaya yang ditampilkan mengalami perubahan. Budaya postmodern lebih bersifat heterogen, plural, kontekstual, partikular, dan menghargai narasi kecil dibandingkan narasi besar yang bersifat universal. Salah satu pergerakan yang lahir di era postmodern sebagai bentuk perjuangan bagi eksistensi narasi Salah satu gerakan yang lahir di era postmodern sebagai bentuk perjuangan bagi eksistensi narasi kecil yaitu subculture. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu subculture. Subculture dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang memiliki cara hidup sendiri, namun secara demografisnya mereka masih tetap tinggal dalam kebudayaan induknya atau mayoritas. Subculture ini dapat kita pahami sebagai kelompok dengan nilai dan norma yang berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat umum atau kita biasa sebut mereka adalah minoritas. Menurut ilmu sosiologi, subculture adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subculture dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnis, kelas sosial, jenis kelamin, gender, atau juga dapat terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Anggota dari subculture biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu, yang tentunya berbeda dengan subinduk mereka. Adanya subculture di tengah masyarakat tertentu tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Jika suatu subculture memiliki sifat yang bertentangan dengan budaya induk, subculture tersebut dapat dikelompokkan sebagai kebudayaan tandingan. Contohnya, subculture yang terjadi pada masyarakat adalah komunitas punk, geng motor, komunitas homoseksual, lesbian, dan lain-lain. Adanya subculture di tengah masyarakat tentunya saja dapat menimbulkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, yakni dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat tentunya yang pertama meresahkan masyarakat pada umumnya. Misalnya geng motor yang seringkali melakukan teror-teror terhadap masyarakat dan berbuat kriminal seperti penganiayaan dan lain-lain. Selanjutnya sebagai aksi perbangkangan.
Subculture tersebut dirasa merupakan tempat di mana ia bisa merasakan kebebasan untuk berperilaku sesuai dengan pemikirannya, yang tentunya dapat menimbulkan konflik. Hal ini yang seringkali menimbulkan konflik dipicu oleh ulah dari anggota subculture itu sendiri. Adanya subculture di masyarakat merupakan celah dan kesempatan timbulnya sebuah konflik dalam masyarakat itu sendiri. Namun, di balik dari banyaknya dampak negatif, ada pula dampak positif yang disebabkan oleh subculture tersebut. Contohnya, menciptakan toleransi antar budaya dominan dan material. Realitas pada subculture di masyarakat sebenarnya dapat tercipta rasa toleransi dan saling menghargai antar budaya, dominan, dan marginal. Jika suatu kebudayaan diakui di dalam masyarakatnya, maka sikap saling menghargai ini dapat diinterpretasikan dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah sebagai konstruksi bagi pemerintah. Dengan adanya subculture di tengah masyarakat, maka di balik fenomena ini dapat dijadikan cerminan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Adakah sudah diterima dengan baik oleh masyarakat atau justru dapat penolakan dari masyarakat? Pemerintah harus memperhatikan dengan cermat bagaimana kebudayaan berkembang pada masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan menambah pemahaman kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.